Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video dengan materi Pendidikan sebagai Ilmu dan Seni, mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Disimak baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Gracia Renata dengan NIM 2300252. Nama saya Kesyariwa Maharani dengan NIM 2300129. Perkenalkan, saya Sita Desviana dengan NIM 2304452. Apa sih definisi ilmu? Ilmu secara etimologi bersumber dari bahasa Arab atau alima, yang artinya pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu science dan bahasa Latin scientia. Kedua kata tersebut memiliki persamaan kata kerja yaitu cetere yang artinya tahu atau mengetahui. Berdasarkan Oxford Dictionary, ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang diketahui mengenai suatu hal yang tersusun, menggunakan metode tertentu dan bermanfaat untuk menjelaskan keadaan tertentu dalam suatu bidang. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan yang terjadi dalam fenomena sehari-hari dan menghasilkan sebuah pengetahuan yang dikaji menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan pembahasannya. Nah, definisi arti ilmu yaitu sesuatu yang didapat dari banyak kegiatan, seperti kita membaca dan memahami benda-benda maupun peristiwa. Di waktu kecil, kita kan sering belajar membaca huruf abjad, lalu berlanjut menelaah kata-kata, dan seiring bertambahnya usia, secara sadar atau tidak sadar sebenarnya kita terus belajar membaca. Hanya saja yang dibaca sudah berkembang, bukan hanya dalam bentuk bahasa tulis maupun membaca alam semesta, seisinya sebagai usaha dalam menemukan kebenaran. Dengan ilmu, maka hidup akan menjadi lebih mudah, karena ilmu juga merupakan alat untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu karakteristik ilmu. Yang pertama, ilmu memiliki beberapa objek yang dibatasi oleh hal yang dialami oleh manusia. Objek yang terdapat pada ilmu yaitu objek formal dan material. Objek material yang ada dapat sama satu sama lain, namun objek formal yang ada biasanya berbeda pada beberapa disiplin ilmu. Sifat dari setiap objek ilmu adalah spesifik. Yang kedua, ilmu memiliki beberapa metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara untuk memecahkan masalah secara teliti dan sudah direncanakan. Metode ilmiah merupakan gabungan dari dua pendekatan yaitu rasional dan empiris. Kerangka studi yang digunakan adalah proses logika, hipotesis, verifikasi, atau menggunakan deduktif-induktif. Selain itu, dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, kandungan yang terdapat pada isi ilmu bermacam jenisnya mulai dari konsep, aksioma, postular, prinsip, hukum teori, dan model. Oleh karena itu, ilmu bersifat sesuai dengan kenyataan apa adanya dan dituangkan secara terperinci dan sistematis. Yang keempat, ilmu memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Klasifikasi ilmu. Ilmu diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Willem Gildea 1833 sampai 1911 membagi ilmu menjadi natural science atau Naturwissenschaften dan human science Geisteswissenschaften. Yang pertama, garis besar pembagian ilmu dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan isinya, yaitu A. Ilmu-ilmu alam atau natural science seperti biologi, kedokteran, fisika, dan lain-lain. B. Ilmu-ilmu sosial atau social science seperti hukum, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. C. Ilmu-ilmu kemanusiaan humanities seperti filsafat, seni, jiwa, bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, ilmu pengetahuan dikategorikan menjadi ilmu murni, ilmu kealaman atau natural science, ilmu sosial atau social science, ilmu tingkah laku atau behavioral science, dan ilmu kemanusiaan humaniora. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, konsep ilmu pendidikan.
Sejarah lahirnya pendidikan sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Persisnya tidak diketahui. Namun, menurut Yusuf A. Faisal dalam Yusuf M. tahun 1982, bahwa kehadiran ilmu pendidikan adalah masih tergolong ilmu yang relatif muda. Ada dua istilah penting yang hampir sama dengan ilmu pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagogie. Menurut Nalim Purwanto dan Rasidin tahun 2017, pedagogi artinya pendidikan, sedangkan pedagogik berarti ilmu pendidikan. Yang kedua, karakteristik ilmu pendidikan. Salah satu ciri ilmu pendidikan adalah memiliki landasan keilmuan yang tepat, ilmu yang bersifat normatif, dan ilmu bersifat teoritis praktis. A. Landasan ilmu pendidikan. Pendidikan berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, ilmu pendidikan hanya akan dapat berdiri kokoh dan berkembang dengan pesat apabila berlandasan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Objek ilmu pendidikan. Selaras dengan pandangan Anggriani tahun 2020 bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki objek yang dapat dibedakan kepada objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek yang dapat dilihat dari wujud bendanya, sedangkan objek formal adalah objek yang dilihat dari apa yang dibahas dalam ilmu itu sendiri. Nah, objek formal pedagogik ini menurut M.J. Langford dalam Roshidin tahun 2017 adalah situasi pendidikan, situasi pedagogis. C. Metode ilmu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan ilmu pendidikan menurut Roshidin tahun 2017 terdiri atas metode kuantitatif dan metode kualitatif, bahkan menggabungkan keduanya. Metode-metode penelitian ini yang dominan dalam mengembangkan keilmuan dan program pendidikan adalah survei, eksperimen, studi kasus, kaji tindak atau action research, dan penelitian masa depan, futures research. Selanjutnya yaitu klasifikasi ilmu pendidikan. Yang A, ilmu pendidikan makro. Yaitu ada yang pertama ilmu pendidikan administratif, yang kedua ilmu pendidikan komparatif, yang ketiga ilmu pendidikan historis, yang keempat ilmu pendidikan kependudukan. Lalu yang B, ilmu pendidikan mikro, yaitu yang pertama ilmu mendidik umum yang meliputi A. Pedagogik teoritis, yang B. Ilmu pendidikan psikolog, C. Ilmu pendidikan sosiologis, yang D. Ilmu pendidikan antropologis, yang E. Ilmu pendidikan ekonomik. Yang kedua, ilmu mendidik khusus, yaitu ada ilmu persekolahan, ilmu pendidikan luar sekolah, yang terakhir ilmu pendidikan luar biasa atau ortopedagogik. Selanjutnya, definisi pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Tanpa pendidikan, maka hidup seseorang tidak akan terarah. Pendidikan disebut sebagai ilmu karena pendidikan meliputi berbagai keilmuan yang bersifat teori dan praktik. Dengan menggunakan metode ilmiah yang memiliki desain pembelajaran, pendidikan dikatakan sebagai seni karena proses dan hasilnya meliputi sebuah perasaan yang menghasilkan karya dan memiliki nilai. Selanjutnya, karakteristik pendidikan sebagai seni. Menurut Haggard tahun 1951 mendefinisikan mengajar sebagai sebuah seni. Mengajar seperti melukis dan mengajar melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, dan hati sanubari. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa mendidik atau mengajar erat kaitannya dengan sebuah seni atau memerlukan seni dalam prosesnya. Nah, mendidik dan mengajar bukan hanya suatu ilmu, tapi juga sebuah seni. Sebagai sebuah seni, mendidik tidak cukup dengan memiliki pengalaman atau menguasai ilmu pengetahuan dan juga menerapkan teknologi, tetapi juga perlu melibatkan aspek seni. Nah, menurut Gallagher tahun 1970, seni mendidik itu merupakan 1. Keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Dan yang kedua, mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana cara mereka mempraktikkan keterampilan itu. Lalu ada pendidikan sebagai paduan ilmu dan seni. Praktek keterampilan diakui sebagai seni. Pada dasarnya, fungsi mendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, bukan berpura-pura atau dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan, dan tiap pihak memperoleh manfaat. Selain itu, seorang pendidik harus kreatif,
skenario, atau memiliki persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasi. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu atau ilmu pendidikan, tetapi sekaligus pula adalah seni. Nah, kesimpulan materi pada kali ini yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan. Pendidikan merupakan suatu ilmu karena memenuhi syarat sebagai ilmu di samping juga memenuhi persyaratan ontologis, epistemologis, aksiologi tertentu. Mendidik sebagai ilmu karena isi pendidikan meliputi landasan keilmuan, ilmu bersifat teoritis dan praktif. Sedangkan pendidikan sebagai seni karena meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Nah, itu adalah pematerian tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Semoga pematerian kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.